Bisa jadi kalau ada penobatan klub paling keras kepala, Arsenal bisa masuk nominasi. Bagaimana tidak? Di tengah kebuntuan yang genting untuk memperkuat ataupun pelapis seorang striker tim, ini malah memilih berhemat di jendela transfer musim dingin kemarin. Padahal jelas, skuad Arsenal ini tak punya komposisi juru gedor yang cukup mumpuni untuk dijadikan andalan ataupun pengganti jika tiba-tiba badai cedera melanda. Keputusan Arsenal tidak menggait striker di musim dingin tentunya sangat disesali oleh Mikel Arteta. Penyesalan itu semakin menjadi-jadi dan diperparah dengan kasusnya cedera Kai Havertz pada pekan-pekan lalu. Satu-satunya sosok yang bisa dipercaya mengisi pos striker saat ini membuat Arsenal benar-benar kehilangan semua amunisi lini depan mereka. Belum lagi secara bertahap para pemain andalan setelah Kai Havertz banyak yang cedera. Pemulihan pun tak cukup hanya beberapa hari. Mereka rata-rata butuh bulanan untuk bisa tampil membantu meriam London itu. Skuad Arteta berakhir menjadi bahan olokan dan disebut selalu suka jadi penjaga trofi orang. Hanya gara-gara enggan beli striker, Arsenal akhirnya berakhir berantakan di tengah jadwal yang padat dan super sibuk. Para pemain utamanya para striker bertumbangan. Fans Arsenal sendiri bahkan banyak yang mengecam tim kesayangannya itu. Mereka tampaknya sudah mulai jengah menyaksikan fakta bahwa Arsenal sudah tidak punya trofi selama 5 tahun lamanya di bawah Arteta. Bak seperti membalikkan tangan, nasib Arsenal berubah drastis dalam perburuan gelar Liga Champions. Meskipun di Liga Inggris Arsenal harus susah payah mengejar ketertinggalan atas Liverpool. Keajaiban itu muncul ketika Arsenal menghancurkan PSV Eindhoven 7-1 pada laga tandang di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Hampir dipastikan Arsenal sudah berada di perempat final dan menunggu pemenang antara juara bertahan Real Madrid atau Atletico Madrid. Kemenangan 7 gol atas PSV Eindhoven itu membuat Arsenal menorehkan rekor baru. Menurut Opta, Arsenal menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang bisa mencetak 7 gol atau lebih di laga tandang fase gugur. Bagi Arsenal, laga melawan PSV menjadi kesempatan untuk mengubah narasi setelah serangkaian penampilan buruk di Premier League. Dan penampilan gemilang di Philips Stadion tentu saja menunjukkan bahwa Arsenal belum selesai. Henry, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal, percaya bahwa perburuan gelar Premier League hampir berakhir. Namun situasi itu justru akan memungkinkan klub London itu untuk fokus sepenuhnya pada kompetisi Eropa. Henry menambahkan, penampilan melawan PSV seharusnya membuat Arsenal menjadi lebih percaya diri. Sementara itu, di suasana yang berbeda, PSV seakan tak percaya. Timnya dilumat habis-habisan oleh meriam London. Penguasaan 53% bola dan 12 tembakan yang dilepaskan PSV bak ilusi karena hanya 2 yang mengarah ke gawang. Sementara Arsenal tampil efisien dengan melepaskan 8 shot on target tapi hanya 1 yang gagal berbuah gol. Kekalahan ini membuat peluang PSV lolos ke 8 besar kian menipis. Kalau tak mau dibilang 0%, mereka harus menang 7 gol tanpa balas di Stadion Emirates pada pekan depan untuk menciptakan keajaiban. Bos tak menyangka timnya akan kalah setelah ini. Ia kini meminta timnya fokus ke Liga Belanda karena PSV punya 10 laga sisa untuk bangkit mengejar Ajax yang ada di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin dari mereka. Kemudian leg kedua Arsenal versus PSV nanti bakal digelar di kandang Arsenal pada pekan depan. Meriam London cuma butuh hasil akhir 0-0 demi lolos ke babak selanjutnya. Nantinya, di pertemuan ini Arsenal bakal menjamu Real Madrid dan MU. Dua klub ini bisa menjadi klub yang mudah ditaklukkan jika performa Arsenal dalam track record positif seperti sekarang ini.
Namun, bisa jadi kedua klub itu akan jadi bumerang bagi Arsenal bila masih angin-anginan akibat minimnya striker dalam beberapa laga yang terakhir, kekalahan dan imbang beberapa waktu lalu. Ngomongin soal kans Arsenal, meriam London selanjutnya bakal bertemu dengan Real Madrid. Martin Odegaard pernah menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan saat bergabung dengan Real Madrid. Namun karirnya di Santiago Bernabeu tidak berjalan sesuai harapan. Setelah hanya mencatatkan 11 penampilan kompetitif bersama Los Blancos, ia akhirnya menemukan tempat terbaiknya di Arsenal dan kini diakui sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Kontribusinya yang luar biasa turut membantu Arsenal menjadi salah satu pesaing serius di Liga Champions musim 2024-2025 ini. Odegaard mengungkapkan antusiasmenya terhadap kemungkinan bertemu Real Madrid di babak berikutnya. Dalam wawancara dengan Amazon Prime, ia mengatakan akan menjadi sesuatu yang spesial untuk kembali ke sana. Meskipun Arsenal hampir pasti lolos ke perempat final, Real Madrid masih harus berjuang untuk mengamankan tempat mereka. Tim asuhan Carlo Ancelotti hanya menang tipis 2-1 atas Atletico di leg pertama. Dan leg kedua di Civitas Metropolitano dipastikan akan menjadi tantangan besar. Jika kedua tim berhasil melaju ke perempat final, potensi pertemuan antara Arsenal dan Real Madrid akan menjadi salah satu duel yang paling dinantikan, terutama bagi Odegaard yang berpeluang menghadapi mantan klubnya dalam ajang paling bergengsi di Eropa. Kemenangan telak ini bukan hanya mendekatkan The Gunners ke perempat final, tetapi juga menjadi modal besar jelang duel krusial melawan Manchester United di Liga Inggris. Klub setan merah itu mungkin bisa jadi klub berikutnya yang mudah ditaklukkan oleh Arsenal. Mengingat kondisi kerumitan skuad dan manajemen MU, Arsenal makin pede untuk membantai pasukan Amorim. Belum lagi tim itu saat ini hampir saja berada di zona degradasi di klasemen Liga Inggris. Kepercayaan diri Arsenal bukan tanpa alasan. Menilik track record pada pertemuan sebelumnya, Arsenal mampu mengalahkan dan menahan imbang MU. Namun manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa timnya tak boleh terlena dan harus segera mengalihkan fokus. Arsenal kini dalam momentum terbaik untuk menghadapi United yang sedang berjuang menjaga konsistensi di Liga. Dengan performa yang tengah on fire, The Gunners siap membawa semangat kemenangan dari Eropa ke panggung Premier League.